Sebentar saya nyalakan timernya dulu. Di kiri kanan sudah kelihatan Bu Made? Sudah. Rekordernya? Sudah. Sudah Bapak. Waktunya 20 menit ya? Iya. Ya. Gimana Bu Made? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Made? Saya ini ingin anak-anak saya, Pak, anak-anak didik saya, walaupun di pembelajaran jarak jauh, tapi tetap mempunyai akhlak yang bagus, Pak. Untuk pendidikan karakternya itu tetap ditekankan kepada mereka. Kalau akhlak yang jauh, menurut Bu Made seperti apa Bu Made? Bukan akhlak yang jauh Pak, akhlak yang bagus Pak. Oh, akhlak yang bagus. Maaf. Putus-putus ya Pak, mungkinnya. Ya. Okay. Akhlak yang bagus itu bagi saya adalah selain mereka disiplin hadir setiap pembelajaran Pak, mereka juga disiplin membuat tugas. Lalu kemudian karena kita kan namanya PJJ ya Pak ya, jadinya kan kalau untuk yang namanya sopan santun, namanya mereka berbicara yang antar teman, antar guru itu yang santun, itu kan belum bisa ditemukan Pak, karena kita PJJ. Karena saya kan kalau di sekolah saya menggunakan PJJ-nya itu menggunakan hanya WhatsApp aja Pak, jadi hanya chat aja Pak. Kalau menurut Bu Made, kehadiran yang bagus itu seperti apa Bu Made? Untuk di pembelajaran saya Pak, kayak di pembelajaran saya itu anak-anaknya kan saya jumlahnya ada 30 orang Pak. Tetapi setiap di pembelajaran saya itu yang hadir itu paling hanya 15 orang Pak. 10-15 orang kadang-kala. Kadang-kala kalau lagi ininya dia 10 orang. Jadi ya sedangkan yang lainnya itu hilang entah kemana gitu. Sehingga saya ketika memberikan materi, memberikan tugas itu saya merasa tidak maksimal, tidak semaksimal ketika saya belajar tatap muka, Bapak. Untuk disiplin tugasnya seperti apa selama ini Bu Made? Untuk yang ini, untuk disiplin tugasnya selama melakukan PJJ seperti apa siswa-siswanya Bu Made? Untuk disiplin tugasnya, itu kan dari hadir tadi 10-15 siswa. Nah, untuk tugasnya seperti apa kira-kira? Untuk pengumpulan tugasnya sama Pak. Jadi anak-anak itu yang tidak mengisi absensi Pak, mereka juga tidak membuat tugas jadinya Pak. Nah, ketika mereka tidak membuat tugas, itu kan berefek kepada nilai Pak, kepada nilai karena jujur saja Pak, ketika ini kan pengalaman yang semester ganjil kemarin, jadi anak-anak yang tidak membuat tugas itu nilainya kan berarti untuk nilai tugasnya kan kosong Pak. Tapi kemudian kan kita pada saat ulangan umum itu ulangan umumnya artinya di ulangan semester ganjilnya itu Bapak anak-anak memang hadir karena kita menggunakan luring Pak. Jadi anak-anak datang ke sekolah per sesi. Nah, untuk memberikan nilai di rapot itu pun saya menjadinya nilai KKM Pak untuk memberikan anak-anak yang tidak membuat tugas sama sekali. Sedangkan untuk anak-anak yang membuat tugas, artinya kan mereka punya nilai ya Pak. Ketika dirata-ratakan dengan nilai ulangan umumnya, misalnya mereka nilainya standar KKM, jadi saya dongkrak naik ke atas gitu Bapak. Ya saya
yang terjadi itu kan adalah ketika nilai rapot mereka standar KKM untuk anak yang tidak pernah membuat tugas ya Pak, jangankan mereka mengisi absensi, membuat tugas saja mereka tidak pernah gitu. Nah itu ketika mereka ikut ulangan umum, kemudian nilainya mereka adalah standar KKM, yang berefek adalah sekarang Pak di semester genap, sama sekali mereka hilang gitu, telan bumi gitu Pak, itu. Kalau didongkrak itu gimana tadinya Bu Made? Maksudnya? Didongkrak itu maksudnya artinya nilainya dinaikkan Pak. Karena kan jadinya kita ngasih nilai itu nilai bukan sesuai kompetennya mereka. Kita ngasihnya nilai sesuai dengan kasihan Pak, rasa kasihan gitu. Oh ya karena pandemi, kemudian karena anak-anaknya tidak ada. Jadi gini Pak, jadi mereka itu ada 15, artinya dianggaplah di antara 15 orang ini tidak semuanya Pak mereka itu karena tidak punya pulsa, karena tidak punya handphone. Tapi di antara yang 15 ini tuh mereka punya Pak anak yang artinya mereka punya handphone, mereka punya pulsa, mereka untuk main game online mereka ada. Tapi karena mereka melihat orang pandemi ini kok gitu, bilang aja nggak punya pulsa, bilangnya ya masa artinya rumah bagus tapi nggak punya pulsa kan tidak mungkin Pak gitu. Terus kita ngelihat ke sana, terus kemudian handphone kita itu sinyalnya full, berarti kan sinyal apa sih yang dia pakai itu sehingga tidak full, masa dia tidak bisa berusaha ke rumah temannya untuk sekedar menanyakan tugas. Dia tidak punya itikat baik Pak. Jadi anak-anak yang di antara 15 ini yang memang malas gitu loh Pak, yang benar-benar malas gitu, itu Pak yang menjadi pendidikan karakternya kurang Pak gitu. Saya sebel jadinya. Jadi kalau misalnya konektivitasnya Bu, hubungannya antara misalnya tidak mengerjakan tugas dengan akhlaknya itu ada hubungannya apa kira-kira Pak deh? Ya bagi saya kalau jadi karena mereka itu menganggap remeh Pak, menganggap remeh pelajarannya saya, menganggap remeh untuk menganggap remeh pelajaran saya Pak, menganggap remeh saya gitu jadinya. Oh iya. Kalau misalnya Ibu dianggap remeh itu siswanya seperti apa Bu Made kira-kira? Kalau atau pertanyaannya saya rubah Bu Made, kalau misalnya siswanya menganggap remeh, apakah akhlaknya siswa itu bisa dibilang nggak bagus gitu seperti itu? Iya Pak. Ya. Iya. Apa yang Bu Made biasanya lakukan kalau misalnya siswanya ini anggap Bu Made remeh seperti itu biasanya? Untuk yang di luring apa untuk yang di PJJ ini? Yang di PJJ Pak. PJJ ini. Yang di PJJ ini ya saya pada waktu kemarin itu kan saya tanya Pak, kok kamu tidak pernah buat tugas gitu? Ya kalau via chat kan dia mengatakan bahwa oh saya nggak punya pulsa Bu karena sinyal begini-begini. Kemudian saya nemuin wali kelasnya, kemudian dari wali kelasnya itulah yang melacak gitu. Terus kemudian ya si anak sih pada saat itu berjanji Pak akan membuat tugas, artinya untuk semester depan dia akan membuat tugas rajin. Tapi ya pada kenyataannya sekarang sama aja Pak gitu. Tidak ditepati sama dia. Nah, harapan Bu Made kalau misalnya siswanya menepati itu seperti apa jadinya Bu Made? Kalau menepatinya itu, kalau paling tidak Bapak dia membuat tugas yang saya berikan. Mungkin saya kan materi Pak. Kadang-kala saya tahu dengan jarak jauh begini, apalagi bahasa Inggris kalau tidak dijelaskan tidak paham ya Pak. Yeah. Paling tidak saya memberikan mereka materi, lalu kemudian saya suruh mereka membuat ringkasan,
Karena bagi saya dengan cara membuat ringkasan itu berarti mereka membaca gitu Bapak. Nah, itu tidak gitu. Jadi katakanlah saya sudah memberikan tugas itu ada sekitar 5-6 kali dan satu pun dia tidak pernah mengirimkan tugas itu Pak. Jadi artinya saya kembali, saya nggak dihargai lagi gitu. Jadi kemana janjinya dia gitu. Dan itu sudah saya katakan kepada wali kelasnya Pak. Dan wali kelasnya ya juga mengangkat tangan. Pak Aryo sudah 20 menit kah? Sudah 20 menit kah? Sudah? Oh, sudah 20 menit. Ya itu, mungkin yang rekomendasi saya harapkan ya tinggal koordinasi sama wali kelasnya Ibu. Iya. Iya, seperti itu ya. Jadi kan udah wali kelas sudah berkoordinasi, ya tetap artinya kita sebagai guru yang Ibu Made lakukan sudah benar gitu. Seperti itu. Ya, makasih Bapak. Tapi paling tidak unek-unek saya udah keluar Pak. Oh gitu, iya. Oke Bapak. Ya, sekarang gantian Ibu Gantian Made. saya ya Pak ya. Sebentar ya. Pak. Kasih saya waktu sebentar. Oke. Bisa mulai Bu ya. Oke, silakan Ibu. Ya, silakan. Baik, selamat siang Pak Aryo. Selamat siang Bu Made. Apa kabar Bapak? Kabar hari ini baik sekali Bu Made. Kira-kira hari ini mau berbicara tentang apa Pak? Begini Bu Made, saya punya unek-unek dikit ini. Ya, selama saya mengajar gitu ya, ada aja siswa yang celometan Bu kadang-kadang gitu. Celometan sehingga kadang-kadang saya juga agak emosional dikit kalau situasi ya ada emosi saya juga nggak stabil gitu Bu. Bisa dibantu Ibu Made. Kalau boleh saya tahu Pak, celometan itu seperti apa ya Pak? Seperti ini gini Bu Made, celometan itu kadang kalau misalnya saya ngajar, kadang kan nggak boleh langsung serius ya Bu Made. Kan harus perlu artinya penyesuaian dulu supaya konsentrasi anak ya, biar semua sama gitu pada konsentrasi. Nah, di saat konsentrasinya kita sudah stabil ya, ada kadang-kadang anak yang artinya nyeletuk ya, menjawab di luar konteks pelajaran yang membuat suasana kelas itu menjadi tidak konsentrasi lagi gitu, nyaman. Jadi biasanya diiringi dengan ketawa dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang saya juga sering alami atau bagaimana kira-kira menurut Bu Made solusinya? Bapak dengan tadi sempat berbicara emosi tidak stabil ya Pak? Iya. Boleh Pak, bentuknya seperti apa emosi tidak stabil itu Pak? Ya kadang-kadang kan ya seperti ya pas di sekolah gitu kan ya ada pekerjaan atau seperti apa misalnya kan yang membuat pas waktu mengajar itu sebenarnya konsentrasi, jadinya mendengar seperti itu kan jadinya fokus gitu. Seharusnya kan nggak terjadi celometan itu, biar siswanya itu bisa fokus, jadi nggak celomet seperti menjawab seperti itu ya, suasana yang seperti saya sampaikan tadi Bu Made gitu. Okay. Tadi Bapak sempat berbicara tentang pekerjaan ketika ada pekerjaan yang agak lumayan gitu kan Pak ya. Yeah. Itu kira-kira pekerjaannya yang bagaimana Pak?
ya di samping mengajar, ya saya kan ada sebagai operator sekolah juga, kadang-kadang untuk operator absensi, ya, kemudian ya seperti apa namanya, operator gini MPD, ya. Nah, itu kan kadang-kadang perlu perhatian juga, perlu perhatian. Nah, kadang-kadang kan pas waktu ngajar ada seperti itu, mungkin itu yang menyebabkan gitu mungkin. Iya Bapak. Iya. Lalu oke. Bapak inginnya seperti apa untuk di pekerjaan ini, Pak? Kalau bisa ya pas waktu mengajar ya apa namanya, fokus mengajar seperti itu ya, nggak terbebani seperti itu dengan kegiatan yang lain ya, sehingga konsentrasi kita ya di kelas apa namanya, tidak terbebani gitu dengan yang lain. Baik Pak. Kemudian berarti kaitannya antara emosi tidak stabil dengan pekerjaan, Pak? Ya itu, karena itu dah, karena apa namanya, kita fokus mengajar, kemudian ada ya sesuatu yang mengganggu, itu kan kadang-kadang ya membuat gimana ya, emosinya itu artinya kita berusaha yang terbaik gitu, tapi ya ditangkap sama orang lain seperti itu, ada rasa nggak puas jadinya seperti itu. Iya Bapak, berusaha. Kemudian baik, menurut Bapak berusaha yang terbaik itu yang bagaimana, Pak? Ya, berusaha yang terbaik yang mengajar, kalau pinginnya saya Bu Made, ya pas mengajar siswanya itu apa namanya, nggak celemetan seperti itu, artinya siswa bisa mendengarkan dengan baik, kemudian atau barangkali kalau misalnya merespon, ya merespon yang artinya sesuai dengan konteks pembelajaran, bukan di luar, sehingga pas waktu saya mengajar bisa didengarkan, yang suasana kelas itu bisa kondusif, sehingga apa namanya, kita sebagai guru bisa memberikan informasi atau apa namanya, topik materi yang kita ajarkan bisa diterima. Iya. Baik Bapak. Pak, Bapak nyamankah dengan pekerjaan Bapak yang jadi operator sekolah, kemudian operator MPD, kemudian jadi operator apa namanya, absen, juga nyambi, bukan nyambi, jadi utamanya kan guru ya Pak ya, tapi nyambi ke pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Nyamankah Pak? Kalau dibilang nyaman ya, tugas kan kita ya harus dikerjakan kan gitu. Jadi prinsip saya kalau misalnya mengerjakan apapun yang dikerjakan, apapun yang atasan berikan pekerjaan ya harus kita laksanakan kan gitu, yang prinsip kalau menurut saya bawahan gitu. Jadi sepanjang saya bisa lakukan ya saya lakukan, kalau tidak ya saya sampaikan itu tidak bisa gitu. Cuma deh. Ya, baik Bapak. Pak Aryo, Bapak, apakah Bapak pernah berbicara kepada siswanya, Pak, tentang kelakuan mereka yang mungkin celometan pada saat Bapak mengajar? Ya, kalau 1-2 kali mungkin ya saya biarkan aja dulu, nggak apa-apa, saya lewatkan. Tapi kalau udah saya keseringan, biasanya saya panggil
Saya duduk aja berpikir kenapa kok seperti itu gitu. Nah, seperti itu yang saya lakukan Bu Made. Jadi saya ajak berdiskusi. Apa yang Bapak harapkan setelah diskusi itu, Pak? Ya, siswanya sih bisa terima gitu, bisa terima. Artinya terima, nggak melakukan seperti itu gitu. Ya, tapi kadang-kadang biasanya itu penyakit menular gitu. Biasanya yang satu sudah enggak, yang lainnya gini nyoba gitu. Ya. Apa namanya? Ya kadang-kadang itu dah kalau misalnya situasi nggak memungkinkan sih nggak apa-apa. Nah, tapi kadang-kadang ada kadang pada saat situasi yang artinya kita nggak apa namanya nggak harapkan dan itu terjadi, nah itu yang biasanya yang nggak saya inginkan gitu. Maksud Bapak harapan yang tidak terjadi tadi, Pak? Nggak, maksudnya biar kalau misalnya lancar-lancar aja sih nggak apa-apa. Tapi pas waktu kondisi saya seperti yang Ibu sampaikan tadi ada situasi dan sebagainya, akhirnya perasaan atau rasa nggak puas mengajar itu ada gitu jadinya. Karena maunya kita fokus, tapi terganggu dengan siswa yang seperti itu gitu. Ya, baik Bapak. Jadi bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melakukan coaching? Bisa saya keluarkan gininya, apa namanya, masalahnya. Kayaknya sudah 20 ya Pak ya? Saya hitung 20. Udah 20 menit. Ya. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Ya, agak apa namanya terbuka sedikit jadinya. Apa yang Bapak dapat jadi Pak dari coaching ini Pak? Ya, artinya sebenarnya kita bisa apa namanya sampaikan apa gininya permasalahannya itu. Oh kaitannya. Sebenarnya tadi Bu Made sudah nangkep itu apa gininya apa namanya clue-nya. Karena itu dah saya kan itu Bu apa namanya pekerjaan itu. Ya. Hanya itu yang saya gini apa namanya kadang-kadang situasinya itu enggak apa namanya di saat seperti itu sehingga emosi kita itu kadang-kadang terus terang apa namanya ini minta jadinya gitu. Larinya ke anak-anak jadinya Pak. Ya, gitu. Iya. Ya, pelampiasannya ke anak-anak ya Pak. Tenang Pak, tenang. Tapi berarti kan kita udah dapat ya Pak ya. Saya juga tadi udah cespleng gitu. Udah Bapak, udah cespleng saya. Yang penting unek-unek saya udah keluar Bapak. Made, sebentar Bu ya. Ini saya di telepon di sekolah nak pasang IP. Ya, siap Bapak. Ya, siap Bapak. Nanti tinggal info aja Bapak kalau kita disuruh pindah. Tunggu sebentar Ibu. Ya Pak, ya Pak. Terus kemudian artinya kan udah selesai nih Bu Made. Tinggal ya, Bapak, kita tinggal nunggu. Biasanya nunggu Pak Ana, sorry Pak Ana. Kalau udah selesai boleh masuk ruang besar aja langsung Bapak Ibu monggo. Ya, baik Ibu. Baik. Mari Pak Aryo kita pindah. Jangan stop.